hari ini akan menjadi instruktur untuk pelaksanaan latihan keterampilan klinik di blok 9 neuromuskuloskeletal dengan judul pemeriksaan neurologi khusus. Adapun yang akan kita lakukan pemeriksaan pada pagi hari ini adalah pemeriksaan saraf kranial. Terdapat 12 saraf kranial yang mengatur seluruh fungsi dalam tubuh manusia. Namun pada pagi hari ini yang akan kita kerjakan adalah pemeriksaan saraf kranial 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, dan 12. Untuk nervus cranialis 2 dan 8 akan dilakukan pemeriksaan pada blok khusus yaitu sistem sensoris. Baik, sebelum memulai latihan keterampilan klinik, saya akan menjelaskan bahwa pemeriksaan ini akan menggunakan beberapa alat bantu. Yang pertama, kita membutuhkan senyawa atau bahan yang bisa menimbulkan bau-bau yang khas untuk dilakukan pemeriksaan. Pada pagi hari ini yang akan kita gunakan adalah kopi, kemudian teh, dan juga alkohol. Kemudian kita akan menggunakan beberapa bahan juga yang bisa menimbulkan rasa yang spesifik, yaitu rasa asin, manis, pahit, pedas, dan juga asam. Kita juga menggunakan palu. Ini palu refleks. Yang kita gunakan adalah palu refleks yang bentuknya segitiga. Ini namanya palu refleks jenis tomahawk. Kemudian ada kapas yang sudah dipilih di ujungnya. Kemudian ada spatula tang. Yang kita gunakan adalah yang sekali pakai, jadi kita menggunakan yang berbahan kayu. Ada sarung tangan untuk pemeriksa dan juga pen light. Baik, kita akan lakukan pemeriksaan saraf cranialis mulai dari saraf 1. Untuk memeriksa nervus 1, kita menggunakan beberapa bahan yang sifatnya tidak iritatif karena akan menimbulkan kesalah interpretasian pada saat melakukan pemeriksaan. Jadi beberapa bahan yang kita gunakan antara lain kopi, kemudian teh, dan juga alkohol. Pada saat melakukan pemeriksaan, pastikan terlebih dahulu tidak terdapat sumbatan pada kedua lubang hidung, baik berupa cairan ataupun massa. Bisa kita pastikan dengan terlebih dahulu memeriksa kedua lubang hidung. Apabila tidak ada sumbatan, maka bisa kita lakukan pemeriksaan nervus 1. Silakan ditutup kedua matanya, kemudian tutup salah satu lubang hidung dengan tangan, dan kita minta pasien untuk bisa menghidu bahan yang sedang kita ujikan kepada pasien. Bisa dikenali ini bau apa? Kopi. Baik, silakan lakukan pada lubang hidung yang sebelah lagi. Ini bau apa? Kopi. Ya, pasien dapat menghidu bau yang sudah kita lakukan. Dan pemeriksaan ini kita periksakan juga pada bahan yang lain yang sudah kita siapkan, baik itu teh ataupun alkohol ataupun bahan lain yang sifatnya tidak iritatif. Untuk pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6 akan kita lakukan bersamaan. Yang pertama adalah melihat kedudukan mata pada saat kedua mata terbuka. Bisa lihat ke depan? Ya, lihat ke depan? Ya, yang kita lihat adalah posisi kedua kelopak mata. Perhatikan apakah ada tanda-tanda kelumpuhan nervus 3, yaitu nervus levator palpebrae, dengan memastikan tidak ada ptosis pada kedua mata. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan pupil dengan menggunakan pen light. Baik, kita bisa melihat apakah pada saat pasien membuka mata, kedua pupil tampak isokor, kedua ukuran sama. Ya, perbedaan sekitar 1 mm untuk kedua mata masih bisa dianggap normal. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah pemeriksaan refleks cahaya langsung dan tidak langsung. Masih dengan posisi kedua mata terbuka, kita akan memberikan sinar pen light dari sisi samping dan kita lihat apakah ada perubahan ukuran diameter menjadi lebih kecil atau konstriksi. Saya ulangi kembali. Ya, pada kasus ini kita nyatakan bahwa refleks cahaya langsung
positif, artinya pada mata yang dikenai cahaya terjadi konstriksi. Pada saat yang bersamaan, kita juga melihat sisi sebelah mata. Ya, sisi mata yang tidak mendapatkan sinar langsung akan juga memberikan konstriksi, artinya refleks cahaya tidak langsung juga positif pada kedua mata. Untuk refleks akomodasi, kita minta pasien untuk lihat ke depan. Ya, kemudian diminta pasien untuk melihat jauh. Kemudian pelan-pelan jari telunjuk pemeriksa kita lebih dekatkan ke mata pasien, sehingga yang didapatkan adalah refleks akomodasi. Jadi kedua mata akan lebih melihat ke sisi tengah. Saya ulangi lagi. Boleh ke sini dulu. Kemudian kita dekatkan. Ya, muncul refleks akomodasi pada saat objek didekatkan. Dan yang terakhir untuk melakukan pemeriksaan gerak bola mata yaitu sinergis langsung 346, yang kita lakukan adalah meminta pasien untuk melihat ke ujung jari pemeriksa, dan ujung jari pemeriksa diarahkan sesuai dengan huruf H. Jadi kita mulai dari atas, kemudian ke bawah, ke samping kiri atau kanan, ke atas, dan ke bawah. Baik, kita lihat bahwa gerakan kedua bola mata simetris. Untuk pemeriksaan nervus 5 ada 2, yaitu 5 untuk sensoris dan 5 motorik. Yang pertama yang kita lakukan adalah pemeriksaan nervus 5 sensoris. Yang saya gunakan adalah kapas yang sudah diruncingkan ujungnya. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menutup mata. Silakan. Kemudian ujung kapas yang sudah diruncingkan ini akan saya goreskan sesuai dengan jalannya saraf 51, 52, dan 53. Pasien diminta menutup mata dan akan saya minta untuk membandingkan sensibilitas sisi kanan dan sisi kiri. Baik Pak, akan saya goreskan kapas ini. Silahkan disebutkan apakah goresan ini terasa atau tidak. Apakah terasa? Terasa. Apakah yang ini terasa? Terasa. Apakah rasa di sisi kanan atau sisi kiri sama? Sama. Baik, akan saya lakukan pada nervus 52 dan 53. Terasa? Terasa. Terasa? Terasa. Baik, satu lagi. Terasa? Terasa. Yang ini? Terasa. Baik, nervus 51, 52, dan 53 diperiksa bersamaan dan langsung dibandingkan antara sisi kanan dan sisi kiri. Pemeriksaan nervus 5 untuk saraf motorik yang akan kita lakukan adalah memeriksa kontraksi musculus temporalis dan juga musculus masseter pada saat pasien kita minta merapatkan rahang atas dan rahang bawah. Baik, saya minta Bapak untuk merapatkan rahang atas dan rahang bawah, dan yang akan kita nilai adalah kontraksi musculus temporalis. Silakan dirapatkan rahang atas dan rahang bawah. Baik, lepaskan. Ya. Jadi rasakan perbedaan kontraksi antara sisi kanan dan sisi kiri dari musculus temporalis. Boleh diulang sekali lagi? Silakan. Ya. Kemudian lakukan hal yang sama dengan musculus masseter. Silakan. Ya. Lepas. Boleh dirapatkan lagi? Ya, sekali lagi. Lepas. Satu lagi pada pemeriksaan nervus 5 yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan refleks kornea. Jadi kita juga akan menyiapkan kapas yang sudah dipuntir ujungnya dan akan kita goreskan pada sisi sklera bagian luar, dan pemeriksa harusnya berdiri lebih pinggir, dan pasien kita minta menghadap lurus ke depan. Dan sebisa mungkin karena ini kita akan menimbulkan refleks, maka goresan ini harusnya tidak disadari oleh pasien, sehingga seharusnya kita berdiri di pinggir, pasien menghadap ke depan, dan sisi kapas ini kita goreskan di sisi luar kornea. Oke, yang diharapkan adalah refleks berkedip seperti yang ditampilkan barusan. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus 7 atau nervus facialis. Nervus 7 ini juga memiliki komponen motorik dan juga komponen sensorik. Untuk memeriksa komponen motorik, pemeriksa diminta untuk mengangkat kedua alis lebih tinggi lagi ya.
yang kita lihat apakah kedua alis ini terangkat secara simetris, dan juga lipatan pada kedua dahi apakah sisi kanan dan sisi kiri menampilkan lipatan yang simetris. Boleh turunkan lagi. Kemudian kita juga akan menilai kekuatan kedua otot mata saat kita minta memejamkan mata. Boleh dipejamkan mata? Ya, yang kuat ya. Nah, pada saat pasien menutup mata, kita akan coba memberikan tahanan dengan mengangkat kedua mata. Boleh ditahan? Ya. Tampak di sini pasien dapat menahan tutupan kedua mata, artinya tidak terdapat kelumpuhan pada nervus 7. Kemudian kekuatan motorik nervus 7 juga bisa diperiksa dengan meminta pasien untuk mengembungkan pipi. Ya, kemudian kita akan coba berikan tekanan. Kalau pasien masih dapat memberikan tahanan pada saat pipi dikembungkan, artinya tidak terdapat kelumpuhan nervus 7. Dan satu lagi, pada saat pemeriksaan nervus 7 yang akan kita periksa adalah tanda Chopsteck atau Chopsteck-Stein. Ini akan kita periksa dengan memberikan ketukan pada daerah rahang, dan akan kita lihat apakah ada gerakan hipertonus pada daerah yang kita berikan ketukan. Kalau tidak ada, artinya tanda Chopsteck negatif, dan itu artinya kontraksi otot yang dipersarafkan oleh nervus 7 pada pasien normal. Untuk memeriksa komponen sensoris pada nervus 7 yang kita nilai adalah fungsi pengecapan. Saya sudah menyiapkan beberapa bahan yang bisa mewakili rasa manis, asin, asam, dan juga pedas yang akan kita berikan kepada pasien. Jadi pasien kita minta menutup kedua mata, silakan. Kemudian kita minta pasien untuk menjulurkan lidah, ya, keluarkan lidahnya. Kemudian salah satu bahan yang akan kita lakukan pemeriksaan ini kita teteskan di lidah. Tahan. Oke, silahkan di lidah, boleh. Kemudian silahkan sebutkan rasanya apa? Asin. Asin, baik. Silahkan dimasukkan lagi lidahnya. Ya. Pemeriksaan seperti itu juga kita lakukan pada beberapa bahan yang lain yang sudah kita siapkan, antara lain yang rasa pahit, pedas, asam, dan juga manis. Nervus 9 dan nervus 10 kita lakukan bersamaan pada saat melakukan pemeriksaan ini. Yang pertama, kita meminta pasien untuk bisa menyebutkan kalimat untuk menilai patensi dari palatum mole, antara lain yang mengandung banyak huruf R. Baik, saya minta Bapak untuk mengulangi kalimat yang saya sebutkan. Riri lari-lari sambil melihat lorong-lorong. Riri lari-lari sambil melihat lorong-lorong. Ya, baik. Tampak pasien bisa mengulang kalimat dan menunjukkan adanya patensi dari palatum mole. Kemudian yang kedua yang kita nilai adalah simetris atau tidaknya arkus pada saat kita melakukan pemeriksaan dengan spateltang. Jadi kita minta pasien untuk membuka mulut, kemudian kita minta pasien menyebutkan A. Oke, baik. Cukup. Dapat dilihat kedua arkus simetris pada saat pasien mengucapkan A. Saya ulangi sekali lagi, silakan diulang. Ya, tampak kedua arkus terangkat secara simetris. Untuk pemeriksaan nervus 11, pemeriksa diminta berdiri di belakang pasien, pasien dalam posisi duduk. Yang akan dinilai adalah kontraksi musculus sternocleidomastoideus dan juga kontraksi musculus trapezius. Untuk menilai kontraksi musculus sternocleidomastoideus, kita akan meminta pasien untuk menoleh ke salah satu sisi. Silakan menoleh ke sisi kanan, ya. Kemudian pemeriksa memberikan tahanan di sisi wajah sebelah kiri dan meminta pasien untuk melihat ke sebelah kiri. Nah, pada saat terjadinya tahanan, maka akan tampak kontraksi musculus sternocleidomastoideus. Kita lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kanan. Silakan menoleh sebelah kiri, kemudian tahanan diberikan di sisi sebelah kanan. Pasien kita minta menoleh ke sebelah kanan, menoleh ke sebelah kanan. Nah, pada saat ada tahanan, kita bisa melihat kontraksi musculus sternocleidomastoideus. Kemudian untuk kontraksi musculus trapezius, pemeriksa masih berdiri di belakang.
dan meletakkan kedua tangan di bahu pasien. Minta pasien untuk mengangkat kedua bahu secara bersamaan, ya, sambil diberikan tahanan. Ya, bila ditemukan tahanan yang simetris antara sisi kanan dan sisi kiri, artinya tidak terdapat kelumpuhan nervus 11. Untuk memeriksa nervus 12 atau nervus hipoglossus, pemeriksa kembali berdiri di depan pasien dan meminta pasien membuka mulut untuk menilai posisi lidah pada saat masih berada di dalam rongga mulut. Tampak kedua sisi lidah kanan dan kiri simetris. Kemudian minta pasien untuk mengeluarkan lidahnya. Lagi, ya, tampak di sini kedua lidah simetris antara kanan dan kiri. Udah cukup. Kemudian cara kedua, kita bisa menilai paresis nervus 12 adalah dengan meminta pasien untuk mendorongkan lidah ke bagian dalam pipi. Dan kita akan memberikan tahanan untuk menilai apakah ada paresis nervus 12 atau tidak. Boleh lidahnya didorong ke dalam, ya. Boleh kita berikan tahanan di sisi luar. Apabila pasien masih dapat menahan lidahnya dari dalam rongga mulut, artinya tidak terdapat kelumpuhan nervus 12. Boleh ke sisi sebelahnya. Ya. Kita berikan tahanan dari luar. Apabila pasien bisa menahan, artinya tidak terdapat kelumpuhan nervus 12. Baik, sekian latihan keterampilan klinik untuk materi pemeriksaan saraf kranialis. Mudah-mudahan latihan ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan dengan teman satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.